Baik, senang sekali hari ini, siang hari ini bisa kembali kita beribadah di tempat ini di dalam ibadah youth. Ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh kakaknya, oleh pengurus mengenai tema bulan ini atau tema hari-hari ini ya. Dan ini juga relate juga dengan tema yang ada, tema besar di gereja kita tentang bagaimana bijak di dalam mengelola emosi. Saya percaya ini adalah satu hal yang sangat penting buat remaja, buat pemuda, bahkan buat kita semua. Karena hari-hari ini siap tidak siap, suka tidak suka, memang kondisinya tidak menentu, kondisinya sangat mengkhawatirkan buat kita semua, khususnya tentang kehidupan kita. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Jadi judulnya kali ini adalah bijak di dalam mengelola emosi. Mungkin kalian beranggapan selama ini kita mempunyai di dalam pemikiran kita emosi itu adalah satu sikap di mana kita marah atau orang lain marah kepada kita. Sehingga kita sering berkata, kamu jangan emosi sama saya, kamu jangan marah sama saya. Mungkin yang kita kenal hanya itu, emosi itu hanya sikap marah saja. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Bagaimana saya menyebutnya ya, teman-teman saja ya. Usia kita kan nggak terlalu jauh beda. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman baik teman-teman, emosi sebenarnya tidak disebut di dalam Alkitab. Kalau kalian cari kata emosi di dalam Alkitab itu nggak ada. Kata emosi, saya tadi juga cari di dalam terjemahan bahasa Inggris, nggak ada kata emosi. Di dalam terjemahan yang lain juga nggak ada kata emosi. Tapi Alkitab dengan tidak secara langsung menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan emosi. Yaitu dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan amarah, dengan sukacita, pengendalian diri. Itu semuanya sebenarnya berhubungan dengan apa? Emosi. Jadi emosi itu bukan sekedar hanya perasaan marah saja, tetapi emosi itu sebenarnya semua perasaan yang keluar dari dalam hati kita, dari kita, karena emosi itu asal katanya sebenarnya dari bahasa Yunani, diserap dalam bahasa Prancis, kemudian bahasa Indonesia, sebuah dorongan dari dalam diri kita yang meluap keluar. Entah itu perasaan cinta, perasaan suka, perasaan jengkel, perasaan sedih, perasaan marah, itu disebut emosi. Makanya di dalam HP-mu, itu kalau kamu pesan singkat, lalu ingin mengekspresikan perasaanmu, di situ ada semua gambar. Ada semua gambar marah, gambar menangis, gambar sedih, gambar tersenyum, dan semua. Itu namanya emosi, ya. Dan Alkitab menaruh perhatian juga ternyata mengenai emosi. Bagaimana kita bijak di dalam mengelola emosi kita. Mungkin timernya ada ya, timernya ya. Takutnya kebablasan nanti saya. Ya, teman-teman, mari kita baca firman Tuhan dulu di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Walaupun di sini tentang sabar ya, tapi sebenarnya ini mewakili dari semua ekspresi perasaan saudara, perasaan teman-teman ya. Mari kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat 32. Dengan suara yang lantang, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Teman-teman, ini Alkitab menegaskan bagaimana seorang yang sabar
dibuat gaya bahasanya, ya. Orang yang sabar itu seperti pahlawan. Lalu ditegaskan kembali, yang bisa menguasai dirinya itu seperti melebihi orang yang merebut kota. Jadi teman-teman, ternyata kekuatan seseorang, kenapa Alkitab ini menyebutkan pahlawan kemudian merebut kota? Karena memang pada zaman dulu, pada waktu itu orang yang sudah bisa merebut kota, jadi pada waktu itu merebut satu wilayah, merebut suatu daerah, itu disebut orang yang hebat. Disebut juga pahlawan. Dan dikatakan di sini, ya analoginya, kalau orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang sabar itu seperti seorang pahlawan. Seperti orang yang bisa merebut kota. Jadi betapa hebatnya orang yang sabar. Betapa hebatnya orang yang bisa mengendalikan diri. Sebaliknya orang yang tidak sabar, yang suka marah-marah, berarti sebaliknya. Jadi kekuatan orang itu bukan terletak pada jabatannya, pada pendidikannya, pada titelnya, pada apa lagi, kekayaannya, bukan itu. Bukan itu. Tapi orang yang kuat sebenarnya, Amsal mengatakan orang yang kuat itu adalah orang yang sabar. Orang yang menguasai dirinya. Fakta membuktikan, beberapa kali kalian dengar berita, ada orang yang pangkatnya tinggi. Karena kemarahannya, dia begitu meluapkan kemarahannya, langsung pangkat yang tinggi itu ternyata tidak ada artinya. Pangkat yang tinggi, ya sampai punya bintang, ya di pangkatnya itu, ternyata dia juga karena tidak bisa menahan emosinya, dia jatuh begitu rendahnya, serendah-rendahnya. Orang yang berpangkat tinggi, orang yang berpendidikan pun juga demikian. Karena tidak bisa menguasai dirinya dalam kemarahannya. Ternyata adik-adik teman-teman, ternyata mereka pun jatuh dan juga tidak berharga. Jadi itu teman-teman, betapa pentingnya orang yang sabar, orang yang bisa menguasai dirinya. Karena perasaan kita, emosi kita itu terdapat di dalam diri kita. Yang sesungguhnya, yang sebenarnya tidak kelihatan, tapi ketika kalian bisa ekspresikan di dalam kehidupan kalian. Next. Bagaimana caranya untuk mengelola emosi kita dengan bijak? Yang pertama, kenali emosimu, jangan abai. Mazmur 42 ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam ayat ini, seorang pemazmur, Bani Torah, bukan Daud ya, memang Mazmur ini ditulis oleh banyak pemazmur termasuk Daud, tetapi bagian ini ditulis oleh seorang pemazmur. Dan dikatakan, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, ya? Engkau tertekan, hei jiwaku, gelisah. Jadi pemazmur pada waktu itu mengenali jiwanya yang sedang tertekan. Yang mungkin sedang dalam keadaan gundah gulana. Hari-hari ini kadang-kadang kita nggak kenal diri kita, hidup kita, ya, kita nggak begitu mengenali bagaimana kita, ya. Tetapi pemazmur ini mengajari kepada kita supaya kita mengenali emosi kita, mengenali diri kita, ya, mengenali perasaan kita, ya, teman-teman.
Dan pemazmur tidak hanya dia kenal saja, tetapi dia bawa perasaannya yang dalam keadaan apapun itu kepada Tuhan. Perasaan sedih, perasaan senang, perasaan suka, duka, dan seterusnya. Mungkin kali ini pemazmur dalam keadaan tertekan, tapi dia karena dia kenal perasaannya, dia bawa kepada Tuhan. Dalam doanya, dalam mazmurnya. Jadi itu yang pertama, mengenai bagaimana kita memiliki kesadaran dalam hidup kita akan diri kita, ya. Next. Ada sebuah kata-kata bijak, perasaan itu adalah apa? Pengunjung, mereka datang pergi, ya. Mereka datang pergi, ya. Tapi jangan biarkan mereka mengendalikan rumah kita, ya. Jadi perasaan itu memang ada dalam hidupmu, dalam hidup kalian. Perasaan senang, sedih, suka, duka, perasaan semuanya, iri, dengki dan semuanya itu ada dalam memang itu ada dalam hidup saudara. Tapi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang mendiami hidupmu, ya. Mendiami hidupmu. Ya, kita bisa mengendalikannya. Ilustrasinya juga seperti burung itu bisa terbang di atas kepala kita, ya. Kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang burung itu bersarang di kepala kita. Ya. Nah, begitu juga kita harus sadar diri kita dan kita tidak boleh membiarkan emosi negatif, tadi kata si Dewa tadi, emosi negatif itu menguasai hidup saudara. Kesedihan, amarah, depresi, jangan menguasai dirimu. Kalau hari-hari ini kamu kecewa, hari-hari ini kamu disakiti, atau dikecewakan oleh siapapun, jangan itu berlarut terus dan membuat hidupmu berdepresi. Saya punya kesaksian, teman-teman. Kebetulan memang anak didik saya itu seusia kalian juga. Anaknya pintar, dia juara, dia menguasai IT. Artinya dia lebih daripada yang lain. Pada waktu expo, dia juara 1 bisa mempresentasikan hasil penemuannya deteksi dini banjir. Dan dia dengan kepintarannya, dia sangat-sangat bagus, ya. Saya kagum dengan dia. Murid saya yang satu ini, ya. Tapi kemarin dia PKL dan saya sangat kaget. Ketika di hari yang keberapa, ternyata saking dia itu memang pengennya itu sempurna, pengennya itu pengennya itu hasilnya itu sangat bagus, ya. Nah, akhirnya timbul konflik dari dirinya, seperti dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Teman-teman, akhirnya apa? Perusahaannya telepon ke sekolah yang tempat dia PKL itu. Kepada pembimbingnya, Pak, tolong anak ini besok kayaknya udah nggak bisa PKL lagi di tempat kita. Kita kaget, loh kenapa? Anak ini pintar, anak ini baik, nggak pernah ada pelanggaran sedikit pun. Bahkan saya kalau CCTV saya rusak, CCTV saya trouble di ruangan saya panggil dia, tolong betulin. Dia semua bisa. Tapi satu sisi dia nggak bisa mengendalikan, tidak mengenali dirinya. Sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan dalam dirinya. Akhirnya dia depresi, dia pengen di ruangan tempat PKL-nya. Dia nggak tahu dirinya bahwa dia itu sebenarnya sedang PKL. Harusnya dia mengikuti peraturan. Dia ingin tempat PKL-nya itu bagus, pokoknya ideal, semuanya bagus.
Lalu dia menghadap ke pimpinannya. Lalu mungkin pimpinannya berkata begini, begitu ya, nanti atau bagaimana. Nah akhirnya terjadi konflik. Sampai depresi berkepanjangan. Akhirnya cuti 1-2 minggu. Dan hari terakhir saya ternyata dia didiagnosis oleh salah satu psikiater F2. Ya. Kalian tahu F2 itu apa, sakit apa, nanti saja di browsingnya ya. Aduh saya sedih sekali. Saya sedih sekali, kenapa? Ini anak pintar tapi tidak bisa mengenali dirinya dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi sesuatu yang negatif. Nah saya rindu adik-adik, teman-teman semua, yuk kenali diri kita. Kita sadar diri kita, supaya apa? Kita terus bisa meneruskan kehidupan kita dengan baik. Next. Jadi teman-teman, yang kedua, mengenali diri yang kedua, kita memberikan respon yang baik. Efesus 4, next. Ada operatornya enggak ya? Ini enggak bisa nyambung kayaknya. Oh bisa. Yang kedua, tadi yang pertama kenali dirimu sendiri. Yang kedua, kendalikan respon. Bukan hanya perasaan saja. Jadi bukan masalah benar atau salah, tetapi respon yang penting. Saudara mungkin pernah dikhianati. Mungkin saudara pernah mendapatkan kata-kata yang kasar dari temanmu. Ah kamu mah culun, kamu mah kayak orang desa, kamu mah ketinggalan zaman dan seterusnya. Tapi pernahkah kita berpikir bisa memberikan respon yang positif apapun itu? Entah masalah benar atau salah, yang penting apa? Yang penting apa? Yang udah ikut SPY tahu ini. Benar atau salah, yang penting adalah respon, ya. Respon. Biar aja orang itu seperti apapun, tapi respon kita harus positif sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya bisa mengelola emosi kita dengan baik, dengan bijak. Kalau kita mendapatkan perlakuan yang negatif, lalu respon kita juga negatif, itulah yang sebenarnya akan menghasilkan hal-hal yang negatif juga. Amin. Makanya kalau ada sesuatu apapun, respon kita mesti baik, ya. Dengan orang tua kita, dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun pimpinan kita. Kalau saudara sudah pernah kerja, sudah bekerja, responnya yang baik saja. Dan kamu tidak akan rugi kalau kamu memberikan respon yang baik, memberikan respon yang baik, ya. Karena respon, kalau stimulus ya, kalau sebenarnya teman-teman next. Sebenarnya di antara stimulus dan respon, stimulus itu rangsangan ya. Jadi orang yang marah kepada kalian, orang yang mencaci maki kalian, itu adalah stimulusnya. Responnya adalah tanggapan kalian, ya. Nah, antara stimulus dan respon itu ada satu ruangan. Nah, di dalam ruangan itulah terletak kekuatan untuk memilih respon kita. Respon kita negatif atau respon kita positif. Itu kata Victor, ya, seorang psikolog ya. Jadi respon itu menentukan, teman-teman. Jadi yang pertama tadi kenali dirinya, dan yang kedua adalah kita mesti memberikan next respon yang positif. Next. Dan kita akan menjadi bijak ketika kita bisa menahan reaksi kita sekejap untuk hasil yang jangka panjang. Kadang-kadang terbalik, reaksi kita yang sekejap bisa merusak jangka panjang kita. Saudara ambil keputusan sekarang yang baik akan mempengaruhi jangka panjang saudara. Saudara ambil keputusan yang jelek akan mempengaruhi jangka panjang saudara. Hari ini saudara, teman-teman ambil keputusan untuk jatuh cinta, untuk mencintai seseorang, itu akan berkepanjangan seumur hidupmu.
Kalau hari ini kalian juga memiliki keputusan untuk membenci, itu akan juga bereaksi. Mengasihi akan berdampak juga, berkepanjangan juga. Lebih baik putuskan hari ini yang benar, supaya apa? Di kemudian hari, saudara, teman-teman mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Next, lepaskan akar pahit, pilih pengampunan. Ini sulit juga ya, tetapi ini bisa kita lakukan ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, lepaskan pengampunan. Mungkin itu sulit, ya, mungkin itu susah, ya, mungkin itu berat. Mengampuni itu enggak gampang, ya, apalagi saudara kalau disakiti sedalam sekali, agak sulit sekali. Pak David udah panjang ya usianya, dengan kalian udah 2 kali lipat ya. Dan pengalaman Pak David melewati masa-masa itu. Tapi pengampunan kita lepaskan dan berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Amin. Jadi pengampunan itu membebaskan hati dari belenggu emosi yang merusak. Ya. Mungkin saudara pernah disakiti oleh orang tua kalian. Mungkin saudara dikecewakan. Saudara, teman-teman mungkin pernah seperti itu. Karena setiap hari saya jumpai anak-anak didik saya, dia kecewa dengan orang tuanya. Lalu dia ekspresikan dengan manifestasi yang berbeda-beda. Ada yang merokok, ada yang minum minuman keras, ada yang pergaulan bebas, dan seterusnya. Setelah ditelusuri, mereka ternyata punya akar kepahitan. Bukan dengan orang lain, dengan orang tuanya sendiri. Dia ditinggalkan oleh papanya yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau ada seperti ini, kita harus melepaskan pengampunan kita. Teman-teman, next yang terakhir, hidup dipimpin Roh Kudus. Karena semua itu tadi bisa saudara lakukan. Kalau mengandalkan kekuatan kita nggak mampu. Kita nggak bisa. Karena kita natur saudara dan saya adalah natur dosa. Natur dosa yang dalam keadaan biasa kita melakukan dosa-dosa itu. Tapi karena kita diberikan Roh Kudus, kita lahir baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yaitu apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita menghasilkan buah-buah roh. Manifestasi emosi kita bukan lagi kemarahan, bukan lagi kebencian, bukan lagi kejengkelan, bukan lagi pengkhianatan, bukan lagi tidak bertanggung jawab. Tetapi manifestasi, ekspresi emosi kita adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hatian, kebaikan, kesetiaan dan lain sebagainya. Dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa mengelola kehidupan emosi kita dengan baik. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, rajinlah berdoa, membangun relasi dengan Roh Kudus. Biarkan firman Tuhan itu menjadi filter dalam hidup kita. Jadi kita kemenangan atas emosi bukan karena kuat, tapi karena kuasa Roh Kudus. Yang terakhir kita akan baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang 1 ayat yang ke-19 ayat 20. Teman-teman saya undang bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Dua, tiga.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Baik, amin. Amin buat firman Tuhan pada siang hari ini, karena kita dibatasi oleh waktu. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita.